Assalamualaikum semua. Semoga Allah melancarkan rezeki kita dan memberi keselamatan bagi kita. Amin. Pada suatu malam, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tetap tidak bisa tidur. Sehingga pertengahan malam, akhirnya Raja Harun al-Rasyid memanggil salah satu pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya, sampai waktu menunjukkan pada separuh tengah malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang, datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat untuk mengikuti sayembara tersebut. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya. Sampai menjelang wafat, ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan, doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Rasyid malah semakin sulit muak lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilakan untuk pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik ceritanya Ratu Balkis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid malah semakin sulit tidur. Dan untuk kedua kalinya, peserta dipersilakan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja, Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menatap posisi tempat duduknya. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan, masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi dan masuk lagi. Keluar lagi dan kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi dan masuk lagi. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas, monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Pada pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang.
Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya.